Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata tulis karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan tata tulis karya ilmiah dan bagaimana cara melakukan tata tulis tersebut. Nah, tata tulis ilmiah adalah merupakan sistematika atau tata urutan dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau suatu karya ilmiah yang baku. Nah, kemudian sistematika penulisan haruslah terstruktur dan koheren serta padu, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang pertama adalah judul atau pernyataan maksud dari si penulis. Nah, judul itu harus dirumuskan dalam suatu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Nah, kemudian judul juga harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup si penelitian. Kemudian tujuan penelitian, subjek, dan metode penelitian. Nah, kemudian judul juga harus memberikan gambaran maksud dari penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, kemudian pernyataan mengenai maksud di atas ditulis dalam sampul luar atau di sampul dalam. Ini dalam penulisan judul. Nah, kemudian penulisan tim pembimbing atau tim dosen pembimbing, dan kemudian ada pernyataan keaslian dari karya ilmiah tersebut. Nah, di sini dituliskan dalam kedudukan tim pembimbing atau ditempatkan pada halaman khusus. Jadi ada nama-nama pembimbing yang harus dicantumkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian biasanya sih ya dituliskan ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau dia disertasi dia harus mencantumkan promotor atau kopromotor serta anggotanya siapa saja. Nah, kemudian surat pernyataan menyatakan bahwa karya tulis yang dibuat ini merupakan karya tulis yang benar atau asli dan bukan sebuah jiplakan atau meniru dari karya orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Nah, kata pengantar merupakan suatu uraian yang berisi untuk mengantarkan para pembaca kepada permasalahan yang diteliti. Kemudian kata pengantar juga bisa ucapan terima kasih kepada banyak pihak, bisa juga ucapan terima kasih secara singkat dan merupakan suatu bagian yang terpisah dari urutan penulisannya. Nah, kemudian abstrak. Nah, abstrak merupakan uraian singkat. Nah, di sini ada abstrak. Dia merupakan uraian singkat yang memuat tentang inti permasalahan, pendekatan terhadap permasalahan, landasan teori atau kajian pustaka, kemudian hasil dan temuan yang akan direkomendasikan. Biasanya abstrak ditulis dalam satu halaman yang diketik dengan satu spasi. Nah, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ya mungkin adik-adik sudah tahu, berisi tentang ya urutan-urutan penulisan dalam karya ilmiah yang dicantumkan nomor halamannya. Misalnya, nomor halaman awal sebelum bab 1 ditulis dengan huruf I besar, I2, I3, atau menyatakan dengan angka Romawi, urutan angka Romawi. Nah, sedangkan pada halaman bab 1 dan seterusnya, setelah bab 1 dan seterusnya harus menggunakan harus menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ada daftar tabel, gambar, dan lampiran. Daftar tabel berisi tentang daftar nama-nama tabel yang dicantumkan atau yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Nah, biasanya
dicantumkan dari tabel yang urutannya pertama sampai urutan yang terakhir dan dicantumkan halamannya. Nah, kemudian daftar gambar. Daftar gambar juga hampir sama dengan daftar tabel. Diberikan nama gambar dan nomor gambar serta halamannya. Nah, lalu ada daftar lampiran yang terakhir ini. Daftar lampiran merupakan daftar urutan lampiran yang dimasukkan ke dalam karya ilmiah. Misalnya ada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran berikutnya. Nah, kemudian ada bab 1, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang bagian awal atau latar belakang masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan. Nah, secara garis besar, teknik pengumpulan data dan pendekatan serta lokasi dan sampel penelitian masuk ke dalam sebuah pendahuluan. Nah, di sini ada sub penulisannya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, asumsi jika ada, hipotesis itu adalah hasil temuan sementara. Kemudian ada metode dan ada lokasi penelitian dan sampel penelitian. Ini untuk bagian pendahuluan. Nah, kemudian latar belakang masalah. Ini saya jelaskan satu-satu. Latar belakang masalah ini menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu timbul, kemudian hal-hal yang penting yang diteliti, kemudian mengenai profesi si peneliti, pengembangan ilmu yang dikaji, serta kepentingan terhadap pembangunan. Nah, kemudian hal-hal itu perlu disajikan dengan alasan yang rasional, masuk akal. Kemudian biasanya menyebutkan masalah-masalah atau gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di dalam lapangan atau menjadi dasar pemikiran si peneliti. Nah, disinilah isi latar belakang masalah. Nah, kemudian latar belakang masalah juga bisa berisi berupa kerugian-kerugian yang timbul seandainya masalah tersebut tidak diteliti. Kemudian keuntungannya juga apa saja yang diperoleh seandainya masalah tersebut diteliti. Isinya juga tentang penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah itu di mana, urgensi kah atau dia masih bisa diabaikan. Nah, dalam latar belakang masalah juga menjelaskan makna gejala-gejala yang muncul dalam aspek keilmuan si peneliti, serta memiliki pengetahuan yang luas dan terpadu mengenai teori dan hasil penelitian terdahulu. Artinya, jika ada kita ngambil referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, nah maka kita akan mengambil hasil penelitiannya untuk dijadikan referensi atau acuan membandingkan apa yang akan kita teliti sekarang. Nah, itu dia. Inilah dia isi dari latar belakang masalah dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Nah, rumusan masalah merupakan apa-apa saja yang menjadi masalah yang akan dilakukan penelitian dalam artikel ini. Jadi di sini dicantumkan berupa pertanyaan atau kalimat tanya yang singkat dan jelas, tidak membingungkan, dan biasanya menggunakan kalimat operasional untuk menanyakan apa saja sih permasalahan yang akan dipecahkan atau dicari solusinya. Nah, kemudian rumusan masalah di sini menggambarkan apa yang akan dilakukan si peneliti atau yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian biasanya dalam rumusan masalah ini dilakukan urutan 1, 2, 3 dan dibatasi sehingga permasalahan tidak terlalu lebar atau tidak terlalu melenceng. Jadi kita batasi sejauh mana sih penelitian ini akan kita lakukan. Nah, kemudian masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan ini merupakan hasil yang ingin dicapaikan si peneliti atau penelitian setelah selesai dilakukan. Nah, biasanya tujuan ini harus konsisten dengan rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi ada rumusan masalah dan kemudian tujuan. Nah, ini saling menjawab. Biasanya tujuan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Dan kadang juga dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini menggambarkan secara singkat keinginan yang dicapai oleh peneliti yang dinyatakan dalam satu kalimat.
Sedangkan tujuan khusus merupakan tujuan yang rinci, spesifik, yang kemudian akan mengacu kepada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Nah, hipotesis, metode penelitian, dan sampel. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan oleh peneliti yang ada di dalam rumusan masalah. Nah, sedangkan metode ini merupakan langkah atau sistem kegiatan atau sistem ilmiah yang dilakukan secara rinci dan lengkap yang disajikan di dalam bab 3 nanti. Ini adalah metodenya, misalnya metode statistik atau metode analisis deskriptif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian metode ini juga menjelaskan bagaimana kegiatan penelitian itu dalam mengumpulkan data, misalnya menggunakan instrumen kah, atau tes tertulis kah, atau angket, wawancara, observasi, dan mungkin saja bisa dilakukan pendekatan yang secara detail. Nah, kemudian ada lokasi dan sampel penelitian. Lokasi ini jelas, yaitu yang menjadi tempat penelitian kita, misalnya di kantor, di sekolah, atau di mana yang akan dilakukan penelitian. Nah, sampel penelitian merupakan objek yang akan diteliti. Kalau sampelnya adalah manusia, ya berapa orang jumlahnya. Atau kalau sampelnya itu hewan, ya berapa jumlah hewannya dan jenisnya. Atau sampelnya itu benda yang diamati, ya harus dijelaskan benda apa, bentuknya apa, mereknya apa yang menjadi sampel yang akan diteliti. Itu dia. Nah, kemudian kajian pustaka atau kerangka teoritis. Nah, kajian pustaka ini merupakan penjelasan dari teori-teori atau ilmu-ilmu yang mendukung penelitian di dalam artikel ini. Jadi, teori-teori ini bisa diambil dari penelitian sebelumnya, bisa juga diambil dari buku referensi, bisa diambil dari proyek, dan sebagainya yang bisa dijadikan acuan atau dijadikan sebagai referensi dari penulisan artikel atau penelitian ini. Nah, kemudian biasanya posisi landasan teori atau kerangka teoris ini berada pada bab 2. Bab 2 ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3. Nah, ini tadi sudah saya katakan bab 3 atau metode penelitian. Nah, metode penelitian ini bisa menjelaskan bagaimana desain penelitian, populasi, sampelnya, kemudian bisa juga definisi operasional dari judul atau variabel yang akan kita teliti. Kemudian ada instrumennya, misalnya lembar pertanyaan, lembar observasi, angket, dan skala yang digunakan, teknik pengumpulan data, pendekatan, dan prosedur. Nah, di sini semua menjelaskan metode-metode yang dilakukan sesuai dengan topik dalam penelitian. Metode apa yang kita pilih? Tentunya ya, yang kita pilih. Bukan semuanya kita cantumkan, tapi metode apa yang kita pilih untuk dilakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil ini memuat dua hal, yaitu ada pengelolaan atau hasil analisis data, kemudian temuannya apa saja, kemudian temuan tersebut dibahas atau dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan nantinya. Nah, dalam pembahasan ini atau temuan ini harus dikaitkan dengan teori yang ada di bab 2 atau kajian pustaka yang ada di bab 2. Jadi ada hubungannya, ada koherensinya dari hasil penelitian kita. Apakah kita mendukung teori itu atau kita bahkan menolak teori yang sudah ada. Nah, kesimpulan dan implikasi. Nah, kesimpulan biasanya penafsiran atau pemaknaan dari penelitian hasil temuan yang dilakukan, lalu disajikan dalam bentuk kesimpulan. Bisa kesimpulan ini berisi tentang uraian pendapat atau uraian kata-kata deskripsi,
atau bisa juga kesimpulan ini berupa hasil angka analisis, jadi berupa angka persentase. Nah, kemudian direkomendasikan atau dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, atau hasil kesimpulan ini bisa kita ajukan menjadi sumber referensi buat si pemangku kebijakan. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini adalah untuk memuat sumber-sumber tertulis, ya, sumber-sumber tertulis atau non tertulis. Misalnya kalau tertulis itu ya buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, dan sumber lainnya. Sedangkan yang non tertulis bisa berupa CD, film, video, dan kaset. Nah, kemudian daftar pustaka ini dituliskan secara berurutan tanpa membuat nomor atau tanpa ada nomornya, tapi ditulis secara berurutan berdasarkan alfabet, huruf alfa A B C D, huruf pertamanya ya diurutkan. Nah, sedangkan dalam penulisannya juga tanpa menggunakan spasi atau hanya satu spasi saja. Nah, dalam penulisan daftar pustaka biasanya ada ketentuan berdasarkan apa sih penulisannya. Misalnya menurut IEEE itu ada kaidah yang sudah disepakati bersama, penulisan daftar pustaka internasional, penulisan daftar pustaka menurut jurnal A, jurnal B, ada beberapa sistematika penulisan daftar pustaka. Nanti kita akan pelajari secara jelas dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk karya ilmiah pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dituliskan dalam kolom komentar di bawah. Tulis nama dan ketik pertanyaan yang akan diajukan. Sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.